sesederhana apapun pengetahuan kita, akan Tuhan gunakan itu untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, jangan berkecil hati, jangan merasa engkau tidak mampu, jangan merasa engkau tidak bisa sehebat orang lain. Tuhan tidak panggil orang hebat. Tuhan panggil orang yang punya hati, yang punya cinta, dan mau bekerja keras. Maka mereka akan dipakai Tuhan dengan segala kesederhanaannya. Dan Shalom. Dalam video kemarin saya sudah sampaikan kepada kita bahwa kita wajib memberitakan Injil dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun juga. Saya kemarin mengutip firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bahkan kalau rekan-rekan lihat dalam ayat 1, Paulus mengingatkan Timotius bahwa nanti kita ini akan dihadapkan kepada penghakiman Kristus. Di sana disebutkan begini, di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Baru disambung tadi ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah rekan-rekan sekalian, dari firman ini kita lihat bahwa adalah merupakan kewajiban setiap kita untuk memberitakan firman, baik waktunya atau tidak baik waktunya. Artinya dalam segala situasi dan kondisi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Nah tadi malam saya sudah sampaikan kepada kita bahwa untuk memberitakan firman itu, bersaksi itu, tidak harus kita bertemu dengan orang-orang karena alasan pandemi sekarang ini membuat kita tidak mungkin berjumpa dengan orang-orang. Tetapi kemarin saya sudah sampaikan kepada kita bisa melaksanakan pemberitaan Injil melalui katakanlah teknologi sekarang ini, di mana kita bisa bersaksi melalui video call, melalui tulisan-tulisan, baik melalui WhatsApp, melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga bisa menggunakan teknologi yang sudah sangat mudah sekarang ini kita lakukan. Katakanlah sekarang ini saya sedang ada di sebuah meja di mana ada mixer di sini, ada komputer di sini, sehingga dengan kedua alat yang sederhana ini saya bisa mengoperasikan radio streaming yang bisa dipancarkan ke seluruh penjuru sehingga orang bisa mendengarkan firman dari seluruh dunia. Yang penting di tempat itu ada internet. Dan sekarang ini rekan-rekan, internet sudah ada di seluruh dunia, bahkan sekarang sudah ada sampai di pelosok-pelosok, sehingga kita lihat sekarang ini katakanlah sekolah pun sekarang orang sudah bersekolah jarak jauh. Itu artinya persyaratan adanya internet menjadi sebuah persyaratan yang harus dipenuhi, walaupun di negara kita masih ada daerah tertentu yang blank spot di mana tidak ada sinyal di sana. Tapi ke depan saya kira dunia ini akan dipenuhi dengan teknologi internet, sehingga dengan demikian salah satu yang sekarang perlu kita lakukan adalah pemberitaan firman melalui radio, entah radio dengan menggunakan tower ataupun radio dengan menggunakan streaming semacam ini yang bisa ditangkap di mana saja. Dan ini alatnya sangat sederhana, alatnya sangat mudah. Yang penting ada internet, maka kita bisa pancarkan berita itu kepada semua orang melalui alat yang sederhana ini. Karena itu rekan-rekan hamba Tuhan, kita harus memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan praktis sekarang ini, baik menggunakan internet secara sederhana, menggunakan media sosial secara sederhana, sehingga dengan demikian kita bisa memberitakan Injil melalui berbagai alat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita melalui orang-orang pintar yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Karena itu saya mau sampaikan kepada kita rekan-rekan, kita tidak boleh alergi dengan
dengan teknologi. Kita tidak boleh alergi dengan internet. Kita nggak boleh alergi dengan kemajuan. Justru menurut saya, kita harus manfaatkan kemajuan itu untuk memberitakan Injil, menjangkau orang, menguatkan orang sehingga mereka semuanya kuat dalam Tuhan. Jadi rekan-rekan, mari perlengkapi diri saudara untuk bisa menggunakan teknologi yang sudah ada secara sederhana, sehingga melalui kita sekalian orang-orang dijangkau, orang-orang dikuatkan. Apalagi saya kira pada hari-hari yang sulit seperti sekarang ini rekan-rekan, semua orang sekarang membutuhkan kata-kata penguatan. Semua orang sekarang membutuhkan kata-kata motivasi yang akan menguatkan mereka pada masa-masa yang sulit ini. Sekarang kan kondisinya amat sangat sulit rekan-rekan sekalian. Bukan saja sulit oleh karena adanya pandemi ini, oleh karena adanya ancaman sakit penyakit, tapi juga sekarang ada kesulitan ekonomi di mana orang tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha dan lain sebagainya. Karena itu sekarang ini dipanggil kita orang-orang Kristen, dipanggil kita hamba-hamba Tuhan untuk apa? Menyampaikan pesan-pesan yang menguatkan setiap orang sehingga mereka yang sudah pesimis itu bangkit kembali semangatnya. Kenapa? Karena ada kabar baik yang sudah sampaikan melalui pemberitaan-pemberitaanmu. Karena itu rekan-rekan, perlengkapi diri saudara dengan pengetahuan praktis sehingga saudara bisa memberitakan Injil melalui teknologi yang sudah ada ini. Dan kita percaya sesederhana apapun pengetahuan kita akan Tuhan gunakan itu untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, jangan berkecil hati, jangan merasa engkau tidak mampu, jangan merasa engkau tidak bisa sehebat orang lain. Tuhan tidak panggil orang hebat. Tuhan panggil orang yang punya hati, yang punya cinta dan mau bekerja keras. Maka mereka akan dipakai Tuhan dengan segala kesederhanaannya. Dan saya percaya melalui engkau akan dijangkau orang-orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat rekan-rekan. Tuhan pasti kuatkan engkau, pasti lengkapi engkau sehingga engkau bisa melaksanakan tugasmu dan engkau akan disebut hamba yang baik dan setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Amin.